Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kepo, Eka Dharma Podcast. Oke guys, sebelum kalian lihat sampai akhir video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya guys. Oke, hari ini kami kedatangan tamu spesial nih, yaitu Amir BEM Eka Dharma Indonesia. Di samping saya ada Kak Rizky. Coba Kak, silakan perkenalkan dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, mahasiswa semester 4 STY Eka Dharma Indonesia. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Amir BEM STY Eka Dharma Indonesia periode 2022-2023. Berarti baru banget anget-angetnya ya Kak, dilantik gitu ya. Baru kemarin dilantik. SK-nya juga alhamdulillah udah turun ya Kak. Alhamdulillah sudah turun. Oke Kak, kita kan sekarang temanya itu tentang organisasi. Iya, Kita ngobrol santai aja ya Kak. siap, kita ngobrol santai. Yang pertama Kak, mau nanya ya, organisasi itu setahu Kak Rizky apa sih? Kira-kira penting gak sih buat kehidupan kita sehari-hari, buat kedepannya? Iya, buat anak muda juga ya. Iya. Oke, bagi saya organisasi itu sangat penting, ya, apalagi untuk kehidupan kita, kehidupan anak-anak muda yang dimana perkembangan zaman semakin canggih dan anak muda harus diiringi dengan keilmuan yang mumpuni. Di antaranya keilmuan public speaking, keilmuan tentang bagaimana cara kita memimpin, leadership, dan juga bagaimana cara kita untuk berpikir kritis, kayak gitu. Nah, makanya di organisasi itu semua diajarkan, itu semua dilatih, maka anak muda wajib untuk masuk ke organisasi, kayak gitu kan. Organisasi apapun itu kayak yang Betul. penting bersifat positif lah ya Kak. Iya, Berarti penting banget ya Kak penting untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kedepannya tuh kita penting banget untuk anak muda. karena gini ya, di organisasi kita belajar banyak tentang ilmu yang kita nggak pelajari di kelas, ya kan. Kayak public speaking kan kita jarang, ya kan, atau bahkan tidak pernah belajar di kelas, nggak ada materinya, tapi Di organisasi ada banyak iya, gitu. tapi kita di situ dilatih. Berarti bukan tentang ilmu public speaking ataupun ini, tapi penting juga kayak apa namanya tentang organisasi, yaitu memperbanyak teman, apalagi kayak. Nah, karena emang di organisasi itu kita akan ketemu banyak orang, kita ketemu banyak pemikiran. Nah, di situ kita dilatih bagaimana caranya menyatukan semua pemikiran itu. Kayak gitu. Jadi ibaratnya nih banyak kepala, tapi bagaimana caranya kita satuin menjadi satu tujuan. Boleh Kayak boleh tuh. gitu. Tuh untuk anak muda ya, Iya, jangan sampai ragu untuk masuk organisasi, betul. karena organisasi itu penting banget Karena untuk jadi kehidupan kita ya. jadi anak muda tuh cuma sekali. Iya. Ya kan? Nggak mungkin kan kita selamanya muda. Iya, Nah, masa jadi kita mau muda terus kan gak nikah nikah lagi. Jadi selagi kita masih muda, maka manfaatkan waktu itu dengan baik, ya kan, untuk menuntut ilmu, bangun relasi sebanyak-banyaknya untuk melatih diri kita semakin lebih baik lagi ke depannya. Karena kan nanti kalau misalnya kita udah di umur yang lumayan udah tua, bakal kerasa ya Kak. Betul. Satu, ya kan, kita sudah, apalagi kalau sudah berkeluarga, nah itu waktu untuk kita berorganisasi sudah mulai sedikit. Kita udah fokus ke keluarga. Jadi selagi masih muda, ayo, ya kan, kita habisin waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk berorganisasi. Ya, oke teman-teman. Jadi menurut Amir BEM itu organisasi sangatlah penting. Oke. Jadi jangan sungkan, jangan ragu kalau kalian ingin masuk organisasi, karena organisasi itu sangatlah penting untuk kehidupan, untuk kedepannya. Iya. Karena bakal terasa ketika kalian nanti sudah berkeluarga, bagaimana cara kalian mengorganisasi keluarga kalian dulu, seperti itu. Karena emang kalau kita ikut organisasi, nah nanti juga kita akan merasakan ketika kita turun di dunia kerja. Nah, itu sangat sangat Berguna, kerasa, sangat sangat-sangat berguna banget ya, berguna. Kak. Ilmu yang kita dapatkan di organisasi itu sangat berguna di dunia kerja juga. Kayak gitu.
Oke kak, next ya kali ya kak ya. Iya, apalagi nih? Nyantai aja kita mau. Oke. Kakak kan baru terpilih nih, yang katanya masih anget lah gitu. Iya, Ibarat kata mah apa namanya masih baru nelor lah gitu ya. baru nol. Iya, iya, iya. Motivasi kakak masuk BEM apa sih kak? Iya, motivasi saya masuk BEM karena emang kita dari awal ya, kita Iya, runtun dari awal cerita dari aja coba kak masa-masa kita. sekolah. Karena emang saya dari masa-masa sekolah sudah suka ya kan, suka dengan dunia organisasi, suka dengan dunia-dunia yang memang Berbau seperti organisasi gitu ya. iya kayak gitu kan. Dari saya SMP, MTS, kemudian saya masuk ke Alia. Nah, itu nggak jauh dari organisasi dan sekarang di perkuliahan pun saya ikut organisasi yaitu BEM. Nah, motivasinya saya merasakan kan efek atau dampak dari saya ikut organisasi itu ternyata membuat saya seperti ini, ya kan, membuat diri saya semakin percaya diri, semakin menjadi orang yang memang bisa berpikiran jauh ya kan, jauh ke depan, terus juga membuat saya menjadi seseorang yang lebih kritis terhadap permasalahan dan lebih tenang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Kayaknya Kayak nanti Kak gitu. Rizky Apa beberapa nih? tahun ke depan mau nyalon jadi anggota dewan nih kayaknya nih. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Nggak ada yang tahu ya Kak, jalan maya Iya. Kak. Yang penting apa yang sekarang diamanahkan dijalani dengan baik dan berikan yang terbaik. Tuh guys, Seperti itu. dengerin apa kata Kak Rizky. Rizky Ramadan ya. Betul. Oke. Lanjut nih Kak. Iya. Kan kalau misalnya di apa namanya di sekolah itu ada yang namanya OSIS dan tadi Kak Rizky ngomong di kampus itu ada yang namanya BEM. Hmm. BEM itu gimana sih Kak? Apakah seperti sama kayak OSIS atau Hmm. beda? Oke, kalau dulu saya di SMA, di MTS itu biasanya OSIS. Nah, yang saya tekenin adalah organisasi itu panggilan hati. Enggak semua orang bisa terpanggil untuk ikut organisasi. Karena kenapa? Karena kita di organisasi itu nggak dibayar. Ya kan? Kita capek-capek, kita melakukan kegiatan, capek-capek nggak ada bayaran dari organisasi tersebut. Jadi betul-betul pure keikhlasan untuk belajar. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk organisasi diluruskan niatnya dulu. Karena organisasi ini panggilan hati. Di situ di organisasi itu bukan seberapa lama dia bertahan ya kan, tapi seberapa lama dia betul-betul ikhlas bertahan untuk totalitas di organisasi itu. Kayak gitu. Nah, kalau di SMA itu ada OSIS ya kan. Nah, kalau di dunia perkuliahan itu ada yang namanya BEM. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dimana mewadahi seluruh mahasiswa di kampus tersebut, khususnya di Eka Dharma, untuk mahasiswanya berorganisasi, untuk mengeluarkan ide, gagasan, kemudian melatih public speaking, Betul. kemudian melatih jiwa Leadership. leadership. Karena sangat penting tadi kakak bilang ya di Betul, awal ya. untuk menjadi orang yang lebih bijaksana dalam Mm-mm. menghadapi masalah, tenang dalam menghadapi masalah, dan juga lebih kritis ke keadaan-keadaan sosial, keadaan-keadaan di sekitar kita. Lebih peka lah intinya kayak Oke gitu. oke. Berarti ya BEM itu ya harus ya mungkin ya mahasiswa itu ya kalau bisa dibilang mah kalau misalnya nggak ikut BEM itu nyesel ya kayak Iya, sayang karena sayang banget ya. nggak semua orang punya kesempatan untuk berkuliah. Jadi menurut saya kuliah itu kesempatan terbaik kita yang Allah berikan untuk kita untuk mengabdi ke masyarakat. Karena mahasiswa tuh dengan masyarakat sangat dekat, ya kan kayak gitu. Jadi ini kesempatan kita. Nah, di BEM inilah ya kan untuk kita lebih dekat dan berkontribusi pada masyarakat kayak gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak kuliah kemudian gak ikut organisasi, sangat sayang, sangat disayangkan, karena di situ kita menanamkan kebaikan-kebaikan di dalamnya Oke. kayak gitu. Ini Kak barangkali kan ya ada mahasiswa atau mahasiswi entah itu dari Eka Dharma Iya. ataupun yang dari luar. Heeh. Gimana sih Kak? Coba kasih arahan atau misalnya kasih saran lah, kasih motivasi lah supaya bisa ikut ke BEM Iya. kayak gitu Kak. Oke, Buat untuk mahasiswa-mahasiswa. mahasiswa mahasiswi dimanapun berada, khususnya Eka Dharma, STJ Eka Dharma Indonesia, mahasiswanya, satu pesan saya, kita menjadi mahasiswa adalah kesempatan yang Allah berikan
sangat berharga, maka manfaatkan itu dengan baik karena nggak semua orang bisa jadi mahasiswa. Dan juga kita hidup cuma sekali, kita muda juga cuma sekali. Mari hidup dengan penuh keberkahan, mari hidup dengan penuh banyak kontribusi kepada masyarakat. Jangan sampai kita hidup sia-sia. Mari hidup yang berarti, kayak gitu kan. Jangan sampai kita meninggal, ya kan. Kita nggak bawa apa-apa, kita nggak punya bekal. Nah, lewat organisasi inilah kita menanamkan amal-amal kebaikan melalui BEM ini. Karena kan di BEM banyak aksi-aksi sosial yang turun ke Banyak banget masyarakat. itu mah ya. Jadi dari situ kita tanamkan, semoga kebaikan-kebaikan itu yang akan memudahkan kita nanti di jalan berikutnya. Sangatlah penting banget itu Betul, makanya sangat itu penting. sama mahasiswa. Jangan sampai jadi anak muda yang abu-abu. Ya kan? Jangan sampai jadi anak muda yang nggak punya tujuan. Anak muda harus A ya A. Anak muda harus Jangan labil ya kak. betul, jangan labil. Boleh. Jangan temen ke sini ikut ke sini, temen ke sana ikut ke sana. Harus kan. punya pendirian ya kak, Harus lebih punya tepatnya. pendirian. Karena hidup kita, masa depan kita adalah tanggung jawab kita. Kita yang nentuin sendiri. Ya? Betul. Oke. Seperti itu Kak Galih. Itu ya buat mahasiswa ataupun mahasiswa Eka Dharma ataupun kampus luar. Jangan pernah ragu untuk masuk organisasi BEM karena yang tadi Kak Rizky bilang, BEM itu penting sekali. Apalagi untuk mahasiswa. Kalau misalnya kalian ikut ke kampus, masuk ke kampus, kalau misalnya kalian tidak ikut BEM, setidaknya masuk organisasi lain. Iya. Contohnya kayak HMI ataupun yang internal ataupun eksternal yang lain sebagainya. Karena kalau misalnya kalian mengikuti perkuliahan tanpa organisasi, sangatlah menyesal seperti itu. Oke. Iya. Kalau kuliah tanpa organisasi itu seperti masakan tanpa bumbu. Gitu. Hambar ya, Kak? Iya, organisasi pun banyak, bukan hanya BEM, ya kan. Bisa ngikut organisasi di eksternal kampus. Betul. Ya kan seperti Banyak tadi juga ya, Kak Kak. Gali bilang kan ada HMI, ada PMI dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, BEM ini termasuk organisasi internal yang ada di dalam kampus. Kayak gitu. Manfaatkan itu semua dengan sebaik mungkin. Dan banyak juga kayak apa kegiatan-kegiatannya ya. Jadi, pokoknya Iya, seru deh masuk seru. BEM mah, seru. Betul, karena Pokoknya ya di situ kita banyak dilatih. Saya bisa berbicara di depan Kak Gali kayak gini kan karena emang hasil dari organisasi. Dan kita yakin kita sudah ngeliat buktinya bahwa orang-orang besar yang sekarang ada di Istana Senayan sana adalah orang-orang yang dulunya lahir dari organisasi. Bener karena nggak? diawali dengan proses ya Kak, nggak bisa Betul. langsung Iya, meningkat kayak nggak gitu. bisa. Itu orang-orang besar negeri saat ini adalah orang-orang yang lahir dari organisasi. Oke. Oke Kak. Kira-kira harapan Kak Rizky nih Iya. untuk kedepannya BEM Eka Dharma itu seperti apa sih kepengennya? Iya, harapan besar, harapan saya besar, harapan semua anggota kami BEM STJK Dharma Indonesia Kabinet Serasi ya kan, masa periode 2022-2023 bahwa kita pengen membawa BEM ini lebih baik lagi, lebih aktif, lebih produktif, kemudian lebih eksis, Boleh. lebih kepada kontribusi ke masyarakat kayak gitu, lebih baik lah intinya. Harapannya banyak lah Harapan pokoknya ya kita Kak. Kalau banyak. misalnya kita bicarain bisa sampai Betul. berjam-jam ya Kak ya. Karena harapan itu adalah doa dan semoga dari banyaknya harapan itu dikabuli semuanya atau dikabuli beberapa kayak gitu. Oke guys, tuh. Pokoknya dukung terus selama periode ke depan, oke? Kalau boleh tahu ini angkatan keberapa Kak BEM-nya Kak kalau boleh tahu? Kalau kita angkatan ketiga gitu. Ya udah 3 generasi. Wih, keren juga ya Kak Rizky dari beberapa mahasiswa Eka Dharma terpilih, alhamdulillah. Iya, Gimana Kak alhamdulillah. rasanya Kak waktu terpilih itu Kak? Waktu terpilih kayak nggak Gak percaya nyangka, sih, gak nyangka ya? Kayak mimpi lah gitu ya? Tapi saya yakini apapun yang hari ini saya dapat, apapun yang hari ini saya diamanahkan ke saya, itu semua tidak terlepas dari proses panjang yang sudah saya lalui. Gitu, baik di sekolah maupun di luar. Karena Seperti proses tidak akan mengkhianati hasil ya Kak? Betul, keren juga nih puitis ya. Iya dong. Oke Kak, mungkin itu aja sih Kak yang bisa yang kami yang
kita obrolin aja Iya. gitu ya mungkin ya. Boleh. Mungkin kan takutnya Kak Rizky nanti ada, kan Siap. biasanya ketua BEM itu atau Amir BEM itu sangatlah sibuk lah. Wah, biasa aja. Biasanya malah ya pokoknya sibuk lah, takut ada kesibukan. Iya. Mungkin itu guys ya, pokoknya organisasi itu sangatlah penting, apalagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Betul. Bagaimana kita nanti mengorganisasikan kekeluargaan kita, ataupun nanti kita kalau misalnya udah bekerja nih, itu bakal kerasa banget guys. Oke. Nah, tadi kita udah berbincang-bincang bersama Kak Rizky sebagai Amir BEM Eka Dharma Indonesia. Alhamdulillah nih, pokoknya kalian baik buruknya itu, baiknya diambil, buruknya dibuang aja guys. Soalnya alhamdulillah kayaknya sih kita akan baik-baik aja nih. Oke, Amin. sukses terus ya Kak buat kedepannya. Siap. Terima kasih Kak Gali atas waktunya. Mungkin itu aja guys ya yang Iya. bisa kami sampaikan, yang bisa kita obrolin gitu. Nanti next video kita akan bahas apa aja. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen ataupun share. Oke guys. Selanjutnya jangan lupa nih ikutin nih, follow Instagram kami nih, atau misalnya Facebook kami, YouTube kami di bawah ini ya guys ya. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan share. Oke. Sip. Hidup mahasiswa. Nah, hidup mahasiswa. Aman dulu. Sip. Semangat terus kayak.